Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'd. Fa insyaallah taala kita lanjutkan pembahasan kita dari kitab Bulughul Maram karya Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala. Pada pertemuan yang lalu telah kita bahas hadis Abdullah bin Mas'ud dan hadis Abdullah bin Abbas yang menyebutkan tentang tata cara, kaifiyat, demikian juga bacaan yang disebutkan di dalam tasyahud. Cuman kita belum sempat membahas tentang faedah-faedahnya. Ini kita sebutkan beberapa faedahnya. Faedah yang kita bisa ambil pelajaran dari hadis tersebut. Yang pertama, kenapa tasyahud dikatakan tasyahud? Padahal kita pertama kali membaca at-tahiyyat. At-tahiyyatu lillah, at-tahiyyatu lillah. Ya. Jadi ada tasdidnya itu. At-tahiyyatu lillah. Ya. Karena dia dari hayya yuhayyi. At-tahiyyatu lillah. Nah, ini padahal di situ ada juga sholawat. Ya. Nah, ini disebutkan dia sebagai tasyahud karena diambil dari pelafazan syahadatain, penyebutan dua kalimat syahadat di situ. At-tahiyatulillah wassalawatut thayyibat. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillah salihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Nah, itulah kenapa tahiyat disebutkan sebagai tasyahud, karena di situ ada pelafazan syahadatain, dua kalimat syahadat, syahadat kepada Allah SWT dan syahadat kepada Rasulullah SAW, mempersaksikan bahwasanya hanya Allah yang berhak disembah dan diibadahi, dan mempersaksikan bahwasanya Rasulullah SAW, Nabi Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini sebagaimana kita ketahui bahwasanya tasyahud ini kalau di rakaat yang cuman salat yang cuman 2 rakaat cuman sekali. Adapun yang selain daripada itu tasyahud 2 kali. Apabila salatnya 3 rakaat dan 4 rakaat. Nah, kemudian yang berikutnya tasyahud yang pertama, tasyahud awal itu wajib menurut pendapat Hanafiyah dan Hanabilah. Ya, pendapat Hanafiyah dan Hanabilah. Adapun mayoritas ulama mengatakan dia sunnah. Nanti akan kita sebutkan beberapa rinciannya. Kemudian tasyahud itu datang dari sahabat Nabi dengan 24 dari 24 sahabat Nabi dengan lafaz yang berbeda-beda. Dan semuanya diperbolehkan. Jangankan tasyahud ya dengan berbagai macam lafaz, selama itu bagus, selama itu datang dari Nabi, benar hadisnya sahih, maka kita boleh mengamalkan masing-masingnya. Ya, jangankan macam-macam jenis tasyahud, ya kan? Atau macam-macam jenis doa istiftah juga banyak sekali itu. Nah, seorang boleh memilih mana yang dia suka. Ini boleh dengan kesepakatan para ulama. Walaupun yang paling sahih yang kita sebutkan tadi, yang dibawakan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam kitabnya Bulughul Maram, yaitu hadis Abdullah bin Mas'ud diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Ya, ini yang paling sahih. Tapi yang lain boleh, bukan berarti
yang lain tidak boleh, boleh. Yang penting sahih. Yang penting sahih. Sama seperti berbagai macam bacaan Al-Qur'an. Berbagai macam bacaan Al-Qur'an itu selama sahih dari Nabi maka boleh dibaca. Ya, jadi baca Al-Qur'an itu kan tidak Allah turunkan kepada malaikat Jibril, ya, dan malaikat Jibril disampaikan kepada Rasulullah itu dengan tidak satu tidak satu bentuk. Ya, kadang-kadang ada perbedaan bentuk. Ya, pernah misalnya cara bacaan kan ada yang wadduha, ada wadduha. Pernah dengar kan? Itu benar sama-sama dari Allah. Sama-sama dari Allah SWT. Seperti itu. Ada bacaan yang membaca yu'minun, ada bacaan yang yuminun, ada itu. Ada bacaan sama-sama dari Allah SWT. Sama ada bacaan maliki yaumiddin, ada bacaan maliki yaumiddin dengan pendek atau dengan panjang. Sama, boleh baca mana? Boleh, silakan, yang selama itu datang dari Allah SWT. Tapi tidak boleh digabung-gabung. Maksudnya tidak boleh digabung-gabung. Kita orang Indonesia misalnya modelnya satu dari Hafs an Asim. Ya, bacaan Asim dari riwayat Hafs. Ya ini. Jadi jangan kalau nanti kita jalan-jalan misalnya ke Afrika, ke Sudan, itu sudah bacaannya modelnya beda. Tapi betul sama-sama dari Allah Subhanahu wa taala, seperti itu. Jadi maksudnya jangankan tasyahud, bacaan Al-Qur'an aja kadang-kadang ada perbedaan-perbedaan satu sama lainnya walaupun tidak mengubah makna, ya, tidak bertentangan, tidak kontradiktif antara satu makna dan makna yang lain. Nah, itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya, ya, kenapa dikatakan yang riwayat Ibnu Mas'ud itu yang paling sahih? Berkata Imam Muslim, karena setelah saya teliti, kata beliau, jadi Imam Muslim itu meneliti hadis Ibnu Mas'ud, tasyahud Ibnu Mas'ud ini kenapa dikatakan paling sahih? Karena para periwayat dari Ibnu Mas'ud, jadi Ibnu Mas'ud itu sahabat Nabi, periwayatnya tabi'in. Nah, para tabi'in yang meriwayatkan hadis dari Ibnu Mas'ud dari Rasulullah SAW ini tidak ada yang berbeda satu sama lainnya. Jadi semua sahabatnya meriwayatkannya sama gitu, dengan satu tipel, tidak ada perbedaan lafaz dan lain sebagainya. Sehingga dari sinilah para ulama mengatakan ini yang paling sahih. Imam Muslim mengatakan seperti itu, Imam Al-Bazzar juga mengatakan seperti itu. Terus sanadnya paling banyak dan tidak ada pertentangan satu sama lainnya. Mungkin riwayat yang lain masih ada pertentangan, ya tinggal diambil yang paling kuat. Nah, sementara yang periwayatan dari Ibnu Mas'ud itu tidak ada pertentangan satu sama lainnya, sama. Sehingga berkata Imam Tirmidzi, ini kebanyakan para ulama mengamalkan hadis ini, hadis Abdullah ibn Mas'ud, dari kalangan para sahabat maupun dari kalangan tabi'in. Makanya dikatakan tasyahud Ibnu Mas'ud itu yang paling sahih karena riwayatnya paling banyak. Itu yang kedua, tidak ada perbedaan antara lafaz masing-masing sahabat atau muridnya Ibnu Mas'ud dalam meriwayatkan hadis tersebut. At-tahiyatu lillah wa salawat wa thayyibat. Assalamu alayka ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ibadillah salihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya. Dan seterusnya ada salawat, nah lain lagi. Kemudian kita akan sarah atau akan sedikit jabarkan supaya semakin kita meresapi atau menghayati makna yang terkandung di dalam lafaz-lafaz tahiyat, ya, supaya bacaan kita tidak seperti orang baca mantra gitu. Tahiyatul lillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah. Ini
Yang pertama, at-tahiyat itu artinya ta'zim. At-tahiyat itu artinya ta'zim. Jadi at-tahiyatulillah ta'zimat. Berbagai macam bentuk pujian yang sifatnya mengagungkan. Ya, mengagungkan dan membesarkan itu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Jadi penghormatan yang dilandasi dengan pengagungan ya dari perkataan itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya at-tahiyyat. Ya, at-tahiyyat. Ya. At-tahiyyat. Itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Kemudian at-tahiyyatu lillah wassalawat. Salawat itu berbagai macam, salawat itu artinya ibadat. Segala macam ibadat, at-tahiyatu lillah wa salawat artinya segala macam bentuk pengagungan ya, yang dilafadzkan oleh seorang mukmin hanya tertuju kepada Allah. Wassalawat itu berbagai macam bentuk peribadatan. Salawat asal maknanya itu ibadat. Ya, termasuk diantaranya salat. Ya, salat fardu atau salat sunnah. Jadi salat atau salawat itu asal makna katanya ibadah secara umum. Kemudian menyempit dia, ya, menyempit kadang-kadang artinya sholat dari yang ibadah yang dimulai dari takbiratul ihram ditutup dengan salam. Kadang-kadang salawat artinya apa? Salawat kita mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad, itu termasuk juga. Salat juga artinya mendoakan. Allah berfirman dalam Al-Quran, khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa sholli alaihim. Kata Allah SWT, Allah berfirman, khudh min amwalihim. Jadi Allah perintahkan kepada Rasul itu untuk mengambil zakat dari kalangan kaum muslimin. Nah, makanya ada namanya amil zakat. Rasul menugaskan para amil ya untuk memungut zakat, terutama zakat-zakat yang kelihatan dengan kasat mata. Kelihatan dengan kasat mata itu seperti zakat perkebunan, korma, zakat peternakan, kan kelihatan, onta nggak bisa disembunyikan. Tapi kalau emas, nah itu kembali kepada kesadaran si pemilik emas. Kita nggak tahu emas dia punya berapa kilo di rumahnya, tidak tahu. Tapi kalau onta nggak mungkin dikurung dalam rumah, ya, nggak mungkin disembunyikan, dia dikelihatan dengan mata kepala. Nah ini Allah perintahkan untuk diambil, dipungut pakai jalur amilin. Nah, zakat itu fungsinya mensucikan harta mereka, jiwa mereka. Kemudian apa? Allah katakan washolli alaihim. Ya, Allah perintahkan nabinya washolli alaihim, bersolawatlah untuk mereka. Apa maksudnya solawat dari Rasul? Ya, untuk orang yang bayar zakat. Jadi kalau para amilin itu kalau lihat orang bayar zakat, kita bersolawat untuknya. Maksudnya apa? Kata ulama, didoakan dia. Didoakan supaya dia diberkahi hartanya, didoakan itu. Nah jadi ternyata sholawat itu banyak sekali maknanya. Nah intinya semuanya sholawat, mau doa, mau sholawat benar atau itu semuanya artinya ibadah. Itu semuanya artinya ibadah. Jadi segala macam bentuk peribadatan hanya tertuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, hanya Allah SWT yang berhak untuk diibadahi. Kemudian at-thayyibat, as-salawat, at-tahiyat lillah wa salawat wa thayyibat. Thayyibat itu artinya segala macam amal kebaikan, baik amal badan maupun amal lisan. Semuanya harus tertuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Semuanya harus tertuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini thayyibat artinya yang baik-baik, sama dengan sholihat. Thayyibat itu sama dengan sholihat. Thayyibat itu sama dengan as-sholihat. Jadi segala macam amal kebajikan itu hanya tertuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, hanya tertuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ini sudah pernah kita sebutkan bahwasanya amal itu tidak dikatakan amal yang baik, ya, amal ibadah yang baik kecuali harus ikhlas karena Allah dan harus menyesuaikan dengan petunjuk Rasulullah. Kemudian assalam
ya kan? Assalamu alayka ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalam. Salam itu salah satu nama Allah SWT. Artinya Allah SWT yang maha suci, Allah SWT yang bersih dari berbagai macam kekurangan dan cacat, aib, ya. Dan itu cuman milik Allah SWT. Hanya milik Allah SWT. Kesempurnaan Allah suci dari berbagai macam kekurangan dan aib itu cuman milik Allah SWT. Seluruh makhluknya pasti ada cacat dan kekurangannya, ya. Pasti ada cacat dan kekurangannya, ya, pasti itu, ya. Misalnya apa? Misalnya tidak ada makhluk, ya. Jadi Allah sebutkan dalam Al-Quran, Allahul ladzi khalaqa sab'a samawati wa minal ardi mithlahunna yatanazzalul amru bainahunna lita'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir wa annallaha qad ahata bi kulli syai'in ilma. Allah yang telah menciptakan 7 lapis langit dan bumi semisalnya, kata Allah. Kemudian Allah atur berbagai macam kejadian di alam semesta yang ada di atas maupun yang ada di bawah. Yatanazzalul amru bainahunna. Jadi naik turun, ya, malaikat turun naik dan berbagai macam kejadian di alam semesta. Hikmahnya lita'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir, bahwasanya agar kalian tahu dan beriman bahwasanya Allah SWT itu terhadap segala sesuatu maha kuasa. Dan Allah SWT terhadap segala sesuatu maha mengetahui. Nah, tidak ada makhluk yang punya sifat seperti itu. Ya, makhluk pasti punya keterbatasan. Mau dia malaikat kah? Malaikat Jibril kah? Malaikat Mikail kah? Nabi-nabi kah? Pasti punya keterbatasan. Ya, pasti ada yang dia tidak kuasai. Yang menguasai segala-galanya itu cuma Allah SWT. Ya bukan? Nah, sifat keterbatasan itu sifat kurang. Allah tidak terbatas kekuasaannya. Ya kan? Innallaha ala kulli syai'in qadir. Allah terhadap segala sesuatu, ala kulli, ya, terhadap segala sesuatu maha kuasa. Malaikat sehebat apapun mereka terbatas kekuasaannya. Manusia apalagi, ya. Kemudian terhadap segala sesuatu maha mengetahui. Sempurna kekuasaan Allah dan sempurna pengetahuan Allah SWT. Tidak ada di perkara yang terjadi dalam semesta tanpa sepengetahuan Allah SWT. Apa ada makhluk seperti itu? Enggak ada. Tidak ada makhluk yang mengetahui segala-galanya. Nah, keterbatasan dalam keterbatasan dalam ilmu pengetahuan itu sifat yang celah, aib dan cacat, dan tidak mungkin itu tersandarkan kepada Allah SWT. Makanya nama Allah As-Salam. Ya, nama Allah itu As-Salam. Allah tersucikan dari sifat yang cacat dan aib. Makanya termasuk Allah sebutkan la ta'khudhuhu sinatun wala nawm. Allah tidak mungkin mengantuk apalagi tidur. Iya. Nah, sifat mengantuk dan tidur itu sifat yang membutuhkan sesuatu. Ya kan? Butuh, ngantuk itu dibutuhkan. Supaya bisa apa? Supaya bisa istirahat. Coba orang kalau nggak ngantuk-ngantuk, apa namanya? Insomnia. Bisa 4 hari sudah meninggal orang. Tidak bisa ngantuk, tidak bisa tidur. Ya, karena manusia itu tidak sempurna, sehingga dia butuh istirahat. Nah, butuh istirahat, membutuhkan sesuatu, itu sifat yang kurang. Ya, sifat yang kurang. Allah tidak butuh. Ya, makanya Allah itu ini Al-Ghani, Allah SWT As-Salam. Ya, nah ini itu maksud daripada As-Salam. Jadi doa, ya, Assalamu alaika, semoga Allah SWT menyertaimu, hai Rasulullah. Ya, semoga Allah yang maha suci senantiasa memberikan perlindungan kepadamu, ya, memberkahimu dan seterusnya. Itu maknanya. Nah, ini Assalamu alaika ayuhan nabi, ya, doa, ya, kita kepada Allah SWT, semoga Allah SWT senantiasa memberkahi, merahmati, menyayangi Rasulullah SAW secara khusus. Ya, secara khusus.
wa rahmatullahi wa barakatuhu. Tapi bisa juga artinya keselamatan, ya salam juga artinya bisa keselamatan selain daripada nama Allah. Keselamatan wa rahmatullahi wa barakatuh, kasih sayang dan keberkahan dari Allah kepada engkau wahai Rasulullah, wa barakatuhu. Ya, wa rahmatullahi wa barakatuhu. Nah, kalau rahmat artinya kasih sayang. Kalau barokah artinya apa? Barokah artinya kebaikan yang datang dari Allah SWT. Semoga Allah senantiasa memberikan kepadamu kebaikan ya Rasulullah. Kasih sayang gitu. Itu namanya barokah. Barokah itu keberkahan, artinya kebaikan dari Allah SWT. Ya, jadi keberkahan Allah jadikan misalnya sahur. Kata Nabi, tasaharu fa inna fis suhuri barokah. Makan sahurlah, karena dalam makan sahur itu ada keberkahan. Ya, ada keberkahan. Berarti apa? Ada kebaikan di situ. Minimal ada pahala. Iya kan? Minimal membuat kondisi kita berpuasa menjadi semakin maksimal. Iya kan? Dibandingkan kalau enggak makan sahur. Terus misalnya Allah jadikan Al-Quran ini mubarakun, ya kan? Penuh berkah. Kenapa? Isinya cuma kebaikan. Allah jadikan bulan Ramadan, kata Nabi apa? Syahrun mubarak, bulan yang diberkahi. Kenapa? Karena isinya kebaikan. Isinya kebaikan. Apalagi malam Lailatul Qadar, malam Lailatun Mubarakah, diberkahi. Kenapa? Karena isinya cuma kebaikan. Pahala berlipat-lipat. Ya, Masjidil Haram Allah berkahi. Ya, Masjidil Aqsa Allah berkahi. Apa buktinya? Buktinya sholat di sana 100.000 kali lipat. Di Masjid Nabi diberkahi Allah. Buktinya sholat itu 1000 kali lipat. Masjid Nabi itu berkah itu sebelum Rasulullah SAW meninggal sekalipun. Ya kan? Jangan dipikir karena di situ ada di sebelah masjidnya atau di sekitar lingkungan masjidnya ada kuburan Nabi. Bukan. Bahkan sebelum Rasulullah SAW wafat pun, sebelum Rasulullah SAW dikuburkan di dekat situ, itu Rasul sudah kasih sabda bahwasanya sholat di masjidku ini lebih baik daripada sholat di tempat yang lain 1000 kali lipat. Itu berkah namanya. Jadi berkah itu segala kebaikan yang datang dari Allah pada sesuatu. Nah, jadi ini kita mendoakan agar Rasulullah SAW senantiasa diberkahi, diberikan kebaikan terus menerus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini. Kemudian assalamu alaina. Jadi selain kita juga mendoakan kebaikan, rahmat dan keberkahan untuk Rasulullah, kita juga berpartisipasi untuk ini, untuk diri kita dan sesama orang yang sholat. Assalamu alaina wa ala ibadillahi salihin. Ibadillahi salihin itu hamba-hamba Allah yang soleh. Termasuk siapa? Malaikat yang hadir. Jadi yang malaikat yang hadir ataupun yang tidak hadir, barangkali ada uzur, ya. Atau kita juga mendoakan ibu-ibu yang ada di rumah. Jadi assalamu alaina, semoga keselamatan, semoga penjagaan, perlindungan dari Allah kepada kita semua, ya. Wa ala ibadillahi sholihin, dan kepada hamba-hamba Allah yang soleh dari kalangan manusia maupun dari kalangan malaikat. Ya, assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Ya, wa ala ibadillahi as-sholihin. Yang maksudnya di sini soleh. Semoga Allah melindungi, menjaga, merahmati, menyayangi orang-orang kita, orang-orang yang jamaah yang ikut sholat maupun yang tidak ikut sholat selama dia soleh. Soleh itu soleh luar dan dalam. Ya, orang mukmin, karena ada soleh luarnya saja, tapi dia munafik. Ya, ini maksudnya soleh luar dan dalam, maksudnya kaum lahir dan batin itu orang-orang yang beriman. Assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Ya, assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Nah, siapa yang kepingin mendapatkan ini doa ini, maka hendaklah menjadi orang yang soleh. Iya kan? Berarti kalau kita menjadi orang soleh itu banyak yang doain, banyak yang mendoakan kita, terutama orang-orang yang sholat. Iya, makanya kata Nabi, fa innakum idza fa'altum dzalika faqad sallamtu ala kulli abdin sholin fis sama'i wal ard.
kalau kalian ucapkan doa ini, berarti kalian berpartisipasi untuk mendoakan setiap hamba Allah yang soleh yang ada di langit maupun yang di bumi. Yang ada di langit ya malaikat, ya, atau mungkin jin. Jin kan ada juga yang jin yang bisa terbang. Nah, barangkali jin tersebut adalah jin dari kalangan kaum mukminin yang soleh atau yang ada di bumi, yang ada di langit maupun yang ada di bumi. Ya, ini sangat seyogianya untuk kita betul-betul camkan dan hayati makna yang tergandung di dalam doa-doa yang mulia ini. Kemudian asyhadu alla ilaha illallah, artinya aku bersaksi dengan yakin dan mantap. Itu namanya asyhadu. Asyhadu itu artinya persaksian, dan orang yang bersaksi tidak boleh kira-kira. Ya kan? Sama seperti kalau kita datang ke pengadilan, kita sebagai saksi, kita kan bersumpah. Saksi itu apa? Dia melihat, dia mendengar, dia menyaksikan. Nah, dengan dia melihat, dia yakin nggak ada suatu kejadian itu. Dia lihat dengan mata kepala, bukan katanya-katanya. Kalau katanya-katanya nggak bisa dijadikan saksi. Iya kan? Berarti apa? Saksi itu apa? Harus tahu dan yakin. Maka kita harus tahu makna yang terkandung di dalam la ilaha illallah, supaya kita dikatakan benar-benar bersaksi. Saya bersaksi dengan seyakin-yakinnya, ya, dengan lisan dan hati. Ya, jangan cuma dengan lisan. Kalau cuma dengan lisan itu munafik. Tapi seorang mukmin tatkala membaca syahadat, bersaksi itu lahir dan batin. Aku bersaksi dengan seyakin-yakinnya, dengan mantap. La ilaha illallah, artinya la ma'buda bihaqqin illallah. Tidak ada yang berhak disembah, tidak ada yang berhak diibadahi dengan benar kecuali hanya Allah SWT. Nah, ini persaksian kita dengan yakin-yakinnya yang muncul dari dalam hati kemudian tersalurkan lewat lisan. Lisan itu cuma pengkabaran, tapi asalnya di dalam hati. Ini namanya kalimat tauhid. Kalimat tauhid. Ini persaksian kita bahwa tidak ada yang berhak disembah dengan benar kecuali hanya Allah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sebagaimana aku kabarkan dengan yakin, aku bersaksi pula dengan yakin bahwasanya Nabi Muhammad itu adalah hamba Allah dan utusannya, hamba Allah Subhanahu wa taala dan utusan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa dikatakan hamba Allah? Ya, coba lihat. Allah gabungkan hamba, abduhu wa rasuluhu. Hamba Allah berarti Nabi Muhammad sama seperti makhluk yang lain, manusia yang lain, tetap hamba Allah. Ya, berarti apa? Kata ulama, abdun fala yu'bad. Nabi Muhammad itu seorang hamba, sehingga tidak boleh kita menghambakan kepada Rasulullah. Ya kan? Sehingga kita tidak boleh menghambakan diri kepada Rasulullah SAW. Karena banyak orang yang terjerumus ke dalam penghambaan diri kepada Rasulullah SAW. Tatkala apa? Tatkala memposisikan Rasulullah sederajat dengan Allah, bahkan lebih tinggi daripada Allah. Ya, sederajat dengan Allah, maksudnya apa? Ada sebagian orang berkeyakinan Rasulullah SAW itu tahu ilmu gaib. Rasulullah SAW itu tahu kejadian esok hari. Ya, Rasulullah SAW bahkan ada yang ekstrim membuat bait syair itu busiri itu. Ekstrim, dia bilang wa min ilmika ilmul lauhi wal qalami. Ya Rasulullah, engkau itu mengetahui apa yang tertulis di Lauhul Mahfuz dan apa yang ditulis oleh pena takdir itu. Ya kan? Benar. Itu kan ekstrim sekali. Sangat ekstrim sekali itu. Ini tidak menyisakan apapun buat Allah SWT, kata ulama. Berarti mengangkat derajat Rasulullah, artinya menghambakan, berusaha untuk menghambakan diri kepada Rasulullah. Kemudian dia tulis lagi di dalam bait syairnya itu, ya, bahwasanya kalaulah bukan karena engkau, siapa yang bisa menyelamatkan aku ya Rasulullah nanti di hari kiamat? Coba lihat, beristighosah kepada Rasulullah SAW. Ini apa namanya kalau bukan menghambakan diri kepada Rasul? Makanya Allah ingatkan Nabi Muhammad itu abduhu, seorang hamba Allah. Berarti apa? Diingatkan kita Nabi Muhammad itu abduhu, yang menghambakan diri kepada Allah. Sehingga kita tidak boleh menghambakan diri kepada Rasulullah. Artinya tidak boleh menyembah Rasulullah. Ya, mengangkat derajat Rasulullah sederajat dengan Allah. Tapi Allah ingatkan rasuluhu, abduhu wa rasuluh. Memang Rasulullah itu sebagai hamba Allah, ya. Tapi Nabi Muhammad itu juga Rasul.
Ya, Rasulullah SAW, utusan Allah SWT, itu bedanya. Ya, itu bedanya. Kata ulama, jadi abduhu wa rasuluh ini adalah bantahan terhadap dua kelompok. Ya, kelompok ekstrim kanan, ekstrim kiri. Yang pertama, ekstrim kanan memberikan hak kepada Rasulullah, itu hak peribadatan. Ya, hak peribadatan. Ya, itu ekstrim kanan. Ekstrim kiri kelompok dari kalangan ahli filsafat yang mendustakan Rasulullah SAW. Ya, mendustakan Rasulullah SAW. Kenapa? Karena seorang Rasul itu kan berarti dia punya keistimewaan. Punya keistimewaan dari sisi apa? Dari sisi dapat wahyu dari Allah melalui perantaran malaikat Jibril, ya, kepada Rasulullah SAW. Ya, dapat wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, jadi Allah Subhanahu Wa Taala tidak mengajak berbicara setiap hambanya. Ya kan, Allah perintahkan setiap hamba untuk sholat, untuk zakat, untuk puasa. Enggak, tapi harus ada jalurnya. Jalurnya siapa? Para Rasul yang Allah utus pada masing-masing zaman dan tempat. Pada masing-masing zaman dan tempat. Ini Rasul kita Muhammad SAW, keistimewaannya khatamun nabiyyin, penutupnya para Rasul. Sehingga apa? Sehingga wajar kalau syariat Nabi Muhammad itu wajib diikuti oleh seluruh umat manusia sampai hari kiamat. Berbeda dengan Rasul-Rasul sebelumnya, cuman diutus untuk kaumnya saja. Sehingga tidak heran dalam satu masa itu bisa ada beberapa Rasul. Ya kan? Ya, Nabi Ibrahim untuk kaumnya, Nabi Lut untuk kaumnya, padahal dia sezaman. Ya, masing-masing untuk kaumnya masing-masing. Ya, sama seperti misalnya di zaman Nabi Isa itu kan ada Nabi Yahya, ada Nabi Zakaria, ada beberapa nabi. Nah, di zaman Nabi Muhammad SAW, ya cuma Nabi Muhammad SAW saja. Ini artinya Rasul. Rasul, bosnya dia utusan Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga ulama katakan abdun fala yu'bad, rasulun fala yukadzab. Abdun, Nabi Muhammad SAW itu seorang hamba yang menghambakan diri kepada Allah, yang beribadah kepada Allah, sehingga tidak boleh, tidak layak seorang hamba menghambakan diri kepada Rasulullah atau menyembah Rasulullah. Tapi Rasulun tidak boleh pula untuk didustakan. Ya, harus diyakini kebenarannya, harus diyakini kebenarannya. Ya, sebagaimana dulu misalnya jalan ceritanya, contohnya Nabi Musa, ya, ketika Allah utus Nabi Isa, itu kaumnya diperintahkan untuk beriman kepada Taurat, kepada Nabi Musa, ya kan? Nah, ketika ada yang beriman kepada Nabi Musa, maka dia mukmin. Ketika tidak beriman, maka dia kafir. Ya. Nah, Bani Israel diperintahkan untuk beriman kepada Nabi Isa. Orang-orang Yahudi diperintahkan untuk beriman kepada Nabi Isa, tapi mereka kan tidak beriman. Tidak beriman. Sebagaimana orang-orang Nasara ketika diutus menjadi Nabi Muhammad, diutus Rasul, diperintahkan baik dia dari kalangan tadinya yang mengikuti Nabi Musa atau Nabi Isa untuk beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Ya, seperti itu. Kemudian di sini Rasulullah SAW bersabda, "Tsumma liyatakhayyar minad du'a a'jabahu ilaihi." Kemudian silakan dia pilih, ya. Ini setelah membaca salawat tentunya. Ya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kemudian baca salawat Allahumma shalli ala Muhammad, dan setelahnya itu kita diperintahkan untuk memilih doa yang kita sukai. Ya, doa yang kita sukai. Ini doa sebelum salam, doa setelah tahiyat dan sebelum salam. Jadi setelah innaka hamidum majid, sebelum salam ke kanan dan ke kiri. Jadi doa itu, doa di dalam sujud itu, doa di dalam sholat disyariatkan ketika sujud dan ketika sebelum salam setelah tasyahud. Ini doa yang spesial. Maksudnya doa yang bukan cuma sekadar bacaan,
walaupun misalnya doa istiftah doa juga, tapi kan itu memang sudah ada bacaan khususnya. Doa termasuk ihdinas siratal mustaqim itu doa juga. Doa minta hidayah, itu petunjuk dan bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Ihdinas siratal mustaqim. Doa yang paling wajib itu ihdinas siratal mustaqim. Buktinya kalau tidak baca ihdinas siratal mustaqim, ulama sepakat sholatnya batal. Ya kan? Tapi tidak baca doa istiftah itu kurang afdol, walaupun tetap sah sholatnya. Tidak baca doa setelah tasyahud kurang afdol, walaupun tetap sah sholatnya. Nah, doa yang di sini di sujud dan di setelah tasyahud itu kata berdasarkan hadis ini silakan mau pakai doa apa saja silakan. Boleh, bebas di situ. Makanya kata Nabi, "Tumal yaktahayyar." Silakan dia pilih doa apa aja yang dia kepinginkan. Itu kan seperti itu hadisnya. Seperti itu bunyi hadisnya. Ya. Nah, ini kata ulama jelas disyariatkan. Ya, jelas disyariatkan. Jadi doa kalau kita perhatikan, doa itu di dalam ibadah, bukan setelah ibadah. Nah, kalau setelah ibadah itu disyariatkan untuk berzikir. Makanya di dalam Al-Qur'an Allah katakan fa idza qadaitumus sholata fadhkurullaha, ya kan? Apabila kalian selesai sholat, Allah katakan apa? Bukan fad'ullah, berdoalah. Nah, kan? Kadang-kadang banyak kaum muslimin belum apa-apa sudah baru setelah salam langsung doa kan? Itu tidak sesuai dengan ayat ini, tidak sesuai dengan sunnah Rasulullah. Allah katakan di surat An-Nisa, fa idza qadaitumus salata fadhkurullaha. Apabila kalian selesai melaksanakan sholat, berzikirlah. Bukan fad'ullah, berdoalah. Bukan. Tapi berzikirlah. Kenapa? Karena setelah sholat itu yang disyariatkan untuk berzikir. Ya. Doa itu kapan? Kalau kita perhatikan, doa ketika haji, doa ketika umroh, itu doa itu di tengah-tengah ibadah. Termasuk di dalam sholat, di tengah-tengah ibadah, di sujud, ya kan, di sebelum salam itu kan di tengah-tengah ibadah. Tapi kalau selesai, ya maka fadzkurullaha, berzikirlah kalian kepada Allah SWT, boleh qiyaman wa qu'udan wa ala junubikum. Jadi boleh dalam keadaan berdiri, boleh dalam keadaan duduk, boleh dalam keadaan berbaring, silakan. Jadi zikir setelah sholat tidak berpengaruh mau sambil berdiri kah, mau sambil duduk kah, atau mau sambil berbaring, tidak masalah. Ya, tidak pula masalah. Nah, adapun mengangkat tangan itu setiap selesai sholat langsung mengangkat tangan berdoa, maka tidak sesuai dengan apa yang telah dituntunkan oleh Allah dan Rasulnya. Ya, seperti itu. Tapi kalau kata ulama, kalau mau dilakukan sekali-sekali tidak masalah. Ya, berdoa misalnya setelah barangkali dia ada hajat yang masih kepingin dia berdoa, itu tidak masalah, sekali-sekali. Bukan dilakukan sebagai rutinitas yang terus-menerus. Maka yang seperti ini perlu ada keterangan dalil. Ya, mana hadisnya? Nah, itu saja. Mana hadisnya tuntunan atau mana ayatnya sebagai ayat dan hadis sebagai tuntunan untuk perkara tersebut. Ya, kemudian yang berikutnya kita sebutkan sedikit, tadi kita sudah sebutkan pembahasan ulama sepakat bahwasanya disyariatkan tasyahud awal. Ulama sepakat disyariatkan itu apa? Kalau tidak wajib hukumnya sunnah. Itu syariat namanya. Disyariatkan berarti dianjurkan oleh syariat. Nah, anjuran dari syariat, ya, jadi disyariatkan untuk duduk tasyahud dan membaca tasyahud. Ya, cuman apa hukumnya? Sebagian mengatakan wajib. Ya, ini pendapat yang masyhur dari pendapat Imam Ahmad bin Hambal. Ya, pendapat Imam Ahmad bin Hambal mewajibkan tasyahud awal. Ya, mewajibkan tasyahud awal. Kenapa? Karena Rasulullah SAW melakukannya. Kemudian pendapat
mayoritas ulama mengatakan sunnah. Ya, tasyahud awal itu sunnah saja, artinya dianjurkan, diperintahkan, tapi derajatnya cuma sampai sunnah, tidak sampai wajib. Ya, tidak sampai wajib. Kenapa? Mereka berdalil karena Rasulullah pernah lupa tasyahud awal. Ya, dan tidak mengulanginya lagi, cuman diganti dengan sujud sahwi. Ya kan? Nah, kalau sekiranya jumhur ulama mengatakan, ya, ini kalau dia wajib, Rasulullah sudah ulangi dia, tapi Rasulullah tidak mengulanginya. Ya, Rasulullah SAW tidak mengulanginya. Ini dalil mayoritas ulama mengatakan dia sunnah saja. Ya, dia sunnah saja. Ya, tapi dengan catatan itu tasyahud awalnya terlupakan. Jadi begini, kalau sekiranya kita terlupakan, itu ada dua keadaan. Ya, idza qama, kata Nabi, idza qama ahadukum, hadisnya di Abu Daud, hadis Mughirah bin Syu'bah, idza qama ahadukum fi rak'atain falam yastatimma qa'iman. Kalau kalian berdiri dari tasyahud awal lupa, ya, kemudian dia belum sempurna berdirinya, baru mau belum tasyahud, maka kata Nabi, ya, falyajlis, boleh lagi duduk. Ya, tapi kalau izas tatamma qa'iman, ya, kalau sudah sempurna berdiri, maka tidak boleh lagi duduk. Ya, tidak boleh lagi duduk untuk tasyahud. Kenapa? Karena berdiri itu sepakat para ulama hukumnya apa? Rukun. Wajibnya itu wajib rukun. Adapun tasyahud itu ulama berselisih antara entah dia sunnah atau sekedar kewajiban yang tidak sampai rukun. Jadi kalau jumhur ulama mengatakan gerakan sholat itu cuma dua, kalau nggak rukun dia sunnah. Nah, Imam Ahmad menambah lagi, selain rukun ada kewajiban, ada sunnah. Nah, bedanya antara rukun dengan wajib menurut Imam Ahmad, kalau rukun itu ditinggalkan sengaja, tidak sengaja batal sholatnya. Kalau wajib, kalau ditinggalkan dengan sengaja batal sholat, kalau ditinggalkan tidak sengaja itu tetap sah. Ya, tapi diganti dengan sujud sahwi, diganti dengan sujud sahwi. Itu aja bedanya. Itu saja bedanya. Ya. Cuman perlu digarisbawahi, kalau kita itu lupa dari rakaat yang keempat berdiri ke kelima. Nah, ini walaupun kita sudah berdiri sempurna harus duduk. Walaupun kita sudah baca Al-Fatihah harus duduk. Jangan diteruskan. Kenapa? Karena itu bisa membatalkan sholat. Karena 4 rakaat itu sudah sempurna. Kadang-kadang ada kan yang lupa, dia dari sujud dia lupa, padahal dia sudah 4 rakaat, ya kan? Berdiri ke rakaat yang kelima. Pernah nggak itu? Sering gitu. Nah, ini harus duduk. Nggak ada lagi pakai hadis ini. Hadis ini konteksnya itu di rakaat yang kedua. Ya, di rakaat yang kedua, maksudnya di rakaat yang berdiri untuk tasyahud kedua kan namanya. Nah, rakaat Allahu Akbar mestinya dia duduk tasyahud, dia malah berdiri. Ya, ke rakaat yang ketiga. Nah, yang seperti itu kalau sudah berdiri sempurna maka tidak boleh duduk. Ya, karena itu cuma dari sunnah atau wajib kepada rukun. Tapi kalau sudah 4 rakaat kelima itu membatalkan sholat, harus duduk. Walaupun sudah berdiri sempurna, walaupun sudah baca Al-Fatihah, walaupun selesai baca Al-Fatihah mau ruku, harus duduk lagi untuk tasyahud akhir, kemudian salam setelah itu. Ya. Kemudian kita tambahkan satu hadis lagi. An Fudalah bin Ubaid radhiyallahu taala anhu qala sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rajulan yad'u fi salatihi wa lam yahmadillah wa lam yusalli 'ala nabi fa qala ajila hadza thumma da'ah
idza shalla ahadukum falyabda bi tahmidi rabbih wa thana alaihi tsumma yusalli ala nabi tsumma yad'u bima syaa. Rawahu Ahmad wa thalathatu. Jadi suatu kali Rasulullah SAW mendengar salah seorang sholat berdoa di dalam sholatnya. Di situ tidak baca, maksudnya tidak puji-puji Allah, tidak bersalawat atas Nabi. Apa kata Nabi? Orang ini terlalu terburu-buru. Kemudian dipanggil sama Rasulullah. Kalau engkau sholat, ya, berdoa, maka hendaklah ada pujian-pujiannya. Nah, tahiyat itu kan pujian-pujian semua. Kemudian setelahnya ada sholawat. Jadi di duduk tahiyat itu jangan langsung doa. Ya, ini kaitannya dengan sholat, dengan itu. Tapi hendaklah baca ya tahiyat lillah, itu kan pujian-pujian. Kemudian setelah baca syahadat, kemudian setelah itu baca sholawat. Nah, setelah itu baru doa, kata Nabi. Setelah itu baru berdoa apa yang engkau suka. Nah, apa yang engkau suka. Kata ulama, kita bisa ambil hadis daripada ini bahwasanya dalil ini, hadis ini sebagai dalil mendahulukan wasail alias bertawassul. Inilah tawassul di dalam doa yang dibenarkan. Tawassul dengan pujian-pujian kepada Allah, tawassul dan mengucapkan sholawat atas Nabi, iya kan? Mengucapkan sholawat atas Nabi, bukan tawassul dengan orang-orang yang sudah mati dari kalangan orang-orang soleh. Nggak ada itu tuntunannya. Tidak ada doa Nabi seperti itu, dan tidak ada pula doanya para sahabat seperti itu. Jadi tawassul yang benar, tawassul dengan puji-pujian kepada Allah, tawassul dengan sholawat Nabi. Ya, sholawat Nabi artinya itu doa dari kita untuk Allah kepada Nabi. Jadi doa dari hamba kepada Allah untuk Nabi. Jadi artinya Allahumma sholli ala Muhammad, artinya ya Allah, angkatlah derajat Nabi kami Muhammad, pujilah dia di kalangan malaikat muqarrabin. Itu maksudnya sholawat yang kita panjatkan itu. Ya. Kemudian jadi pujian-pujian, baca sholawat itu kategorinya tawassul yang disyariatkan. Ya, mungkin materinya kita cukup sampai sini. Barangkali ada pertanyaan. Ya. Jadi disebutkan selawat itu adalah doa dari hamba kepada Allah untuk Nabi. Selawat, ya. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya. Ya. Ini tentang bacaan assalamualaikum. Itu bentuk doa atau pernyataan? Itu alaika itu di situ pada Nabi ya. Iya. Berarti kita seperti berbicara dengan orang yang hidup. Bagaimana pengertiannya? Nah, assalamu alaika itu doa kita kepada Allah untuk Nabi. Assalamu alaika ya Nabi. Artinya semoga Allah, ya, semoga Allah senantiasa menjaga, melindungimu, merahmatimu, seperti itu. Jadi assalamu alaika, assalam itu nama Allah, ya kan? Nama Allah artinya semoga Allah menyertaimu, semoga Allah menjagamu, semoga Allah SWT melindungimu, dan seterusnya. Itu maknanya. Jadi doa, kita berdoa kepada Allah, semoga Allah SWT senantiasa menyertai, melindungi Nabi kita Muhammad SAW. Nah, tidak cukup sampai di situ, kita juga berdoa untuk kita sendiri dan orang lain. Assalamu alaina wa ala ibadis shalihin. Ya, tapi untuk Nabi dulu kita utamakan. Untuk Nabi dulu, karena kita harus lebih mencintai Nabi dibandingkan mencintai diri kita. Makanya kita dahulukan assalamu alaika ayuhan Nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Kemudian kita juga mendoakan kita dan orang-orang yang ada di sekitar kita, termasuk dapat jatah para malaikat. Ya, assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Itu maksudnya. Jelas ya? Ya. Ada lagi barangkali? Nggak ada. Ya. Apa? Bisa menjadi niat. Maksudnya apa?
langsung angkat tangan gitu. Nah itu setelah sholat, tapi setiap setelah sholat jadi saya rutinitas itu. Pertanyaannya? Nah sedangkan tadi kan katanya jangan jadikan rutinitas. Iya. Pertanyaannya apakah kalau misalnya dia rutinitas seperti itu, apakah itu bisa dihukum niat seperti itu? Niat, maksudnya niat nggak paham mana? Maksudnya menjadinya kayak kebiasaan gitu. Niat, maksudnya niat. Ya, saya nggak begitu paham. Niat itu kan arti daripada niat itu kan keinginan dan kehendak, kemauan. Jadi kata Al-Habib Ibn Hajar, niat itu al-qasdu wal iradah, ya, maksud dan tujuan serta keinginan. Jadi setiap orang ingin melakukan sesuatu, ya, selama dia sadar, pasti dia ada keinginan. Misalnya saya buka ini, kira-kira buka, terus mau gini, itu artinya apa? Saya pingin minum. Nah, selama saya sadar, nggak blank gitu, berarti saya berniat untuk minum. Ya, saya dengar azan, kemudian saya wudhu, ya, terus berpakaian yang rapi, pergi melangkahkan kaki ke masjid. Apa artinya? Saya mau mancing. Hah? Saya mau apa? Mau sholat, ya kan? Saya mau sholat, jadi nggak perlu ditanya mau kemana. Ini kan sudah pakai peci, sudah pakai sarung, sudah pakai baju koko, melangkahkan kaki ke masjid. Kok masih mau ditanya? Nah, hasrat dan keinginan, kehendak yang kita wujudkan dalam amalan itu namanya niat. Nah, paham kan? Ya, jadi dan niat itu tempatnya di hati. Keinginan dan kehendak itu namanya niat. Ya, bisa aja orang melakukan sesuatu tanpa niat kalau dia blank. Oh, blank gitu. Oh, pikirannya di mana, ininya di mana, itu berarti ada orang yang melakukan amalan innamal a'malu binniyat. Artinya amalan itu tergantung niatnya. Rasulullah membedakan antara amalan dan niat. Ya. Jadi amalan itu mengiringi niat. Amalan berarti apa? Harus ada niat di dalam hatinya. Bukan cuma sekedar rutinitas tanpa niat, bisa aja. Jadi dia harus terus mengikuti amalan. Innamal a'malu binniyat. Amalan itu harus ada niatnya. Paham ya? Berarti apa? Berarti ada amalan yang kada niat. Paham nggak? Ya. Mungkin itu maksud antum. Iya. Ya kalau selama dia sadar sudahlah pasti. Maksudnya kalau selama dia sadar, dia tidak sedang ngelindur atau mabok, sudahlah pasti dia berniat. Maka kata Syekhul Islam Taimiyah itu tidak mungkin masuk akal, ya, la yatsawwar, tidak mungkin masuk akal seorang yang sadar, yang waras, ya, tidak sedang tidur, tidak sedang mabuk, tidak bermimpi, itu melakukan suatu amalan, kemudian kita katakan kepadanya silakan engkau beramal tapi jangan niat. Paham? Itu la yutasawwar, tidak mungkin ada terjadi. Ya, tidak ada mungkin terjadi. Disebutkan dalam sebagian riwayat, saya lupa, ada seorang ulama ditanya, bagaimana ada hukum orang mandi junub? Dia berendam, nyelup ke sungai Dijlah. Sungai Dijlah itu yang ada di Irak situ. Sungainya besar, dia nyelup ke situ. Kemudian setelah dia menyelup, ya, betul-betul tenggelam dia. Ini sungainya dalam, nyelup gitu. Bukan di dalam ember, di dalam sungai. Ya kan? Nah, terus dia tanya kepada imam tersebut, kira-kira sah nggak mandi junub saya? Saya sudah nyelup dari ujung kepala, ujung rambut sama ujung kaki. Kata imam tersebut, enggak sah.
Loh, kenapa kan sudah seluruh tubuh? Ya, maksud kenapa kamu masih tanya? Ya, artinya saya anggap kamu belum nggak ada syariatnya, tidak ada syariatnya, karena Allah SWT Rasul mengatakan rufi'al qalam an thalatha, pena syariat itu dibang, artinya orang tidak dianggap beramal dari 3 jenis orang ini. Orang gila, ya kan, sampai dia waras, anak kecil sampai dia balik, orang tidur sampai dia bangun. Nah, kamu itu kemungkinan gila atau tidur, masih tidur. Kenapa? Karena setiap orang yang beramal itu pasti ada niat, kecuali orang gila dan orang tidur. Nah, ini ada kedua kemungkinan. Kalau kamu, saya lihat kamu sudah bukan kecil lagi, nggak mungkin kecil, kamu sudah dewasa. Berarti ada kedua kemungkinan. Kalau kamu nggak gila, kamu tidur. Masa nggak ada niat, kamu datang dari rumah, terus udah tahu junub, terus masuk ke sungai, itu mau apa? Mau mandi junub, ya kan? Jadi intinya siapapun dia orangnya, dia melakukan suatu amalan selama dia waras dan tidak tidur, berarti otomatis dia itu ada niat, ya, gitu. Niat pasti, ya. Jadi intinya cuman kesadaran dan waras saja. Sadar dia tidak tidur, waras dia tidak gila. Sudah, itu pasti ada niatnya. Walaupun cuma sekali. Apalagi jadi rutinitas. Paham kan? Nah, itu maksudnya. Itu maksudnya pertanyaan kan? Iya. Ada lagi orang kali? Nggak ada. Iya. Israiliyat, Israel, iya Muslim. Seluruh pengikut para nabi itu Muslim, iya kan? Seluruh pengikut para nabi itu Muslim. Agama Allah itu cuma satu. Jadi yang banyak saya sering dengar di medsos atau di mana-mana pertanyaan yang salah. Dia ada pertanyaan tuh. Ya, pertanyaan gini. Pertanyaan yang salah. Kita yakin nggak Tuhan itu satu? Pertanyaannya. Oh ya, yakin. Tapi kenapa Tuhan ciptakan agama banyak? Itu salah pertanyaan. Yang menciptakan manusianya, ya kan? Agama Allah satu, Tuhan itu satu, agama Allah satu, ya kan? Waraditu lakumul Islam Madinah. Jadi yang Allah ridho itu cuma agama Islam, ya kan? Nah, agama Islam ini agama yang dibawa oleh seluruh nabi. Ya, walaupun mungkin bahasanya ada yang bahasa Arab, ada yang bukan bahasa Arab, ada bahasa Ibrani. Ya, cuman sekedar berupa bahasa. Cuman bahasanya bahasa Ibrani, bahasanya bahasa Arab. Ya. Nah, di dalam Islam, maksudnya di yang bahasa Arab artinya Islam. Saya nggak tahu kalau bahasa Suryanianya apa, salam juga atau Islam juga, sepertinya agak mirip-mirip gitu. Intinya mentauhidkan Allah dalam hal ibadah, itulah agama, mengajak untuk beribadah hanya kepada Allah SWT. Makanya Allah katakan, wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Itu saja. Tidak ada satu orang rasul pun yang kami utus sebelum engkau wahai Nabi Muhammad, misinya cuma satu. Apa itu? Mengajak manusia untuk beribadah hanya kepada Allah. La ilaha illa ana fa'budun. Jadi Allah ilhamkan kepada mereka untuk mengikrarkan la ilaha illallah, maka beribadahlah hanya kepada Allah SWT. Itu apa namanya kalau bukan Islam? Islam. Al-Islam al-istislamu lillahi bitauhid. Ya, berserah diri kepada Allah dengan memurnikan hanya peribadatan hanya tertuju kepada Allah. Itu namanya Islam. Nah, itu namanya Islam. Jadi salah pertanyaan, Tuhan itu satu, kenapa Allah ciptakan agama banyak? Enggak ada agama banyak, agama cuma satu. Ya, agama yang diridhoi cuma Islam. Yaitu apa? Mengajak untuk beribadah hanya kepada Allah. Beribadah kepada Allah dan mengajak manusia untuk beribadah hanya kepada Allah SWT. Itulah namanya Islam. Ya, berserah diri hanya kepada Allah SWT, gitu. Dan mentaati semua rasulnya. Taat ya artinya ibadah juga, gitu. Jadi paham? syariatnya berbeda-beda Ustaz? Enggak. Kalau sekedar syariat itu tidak masalah.
Ya, syariat misalnya bagaimana bentuk puasanya, bagaimana bentuk wudunya, iya, bagaimana waktu sholatnya, itu kan bagaimana gerakannya, mungkin bisa beda-beda, mungkin bisa beda. Tapi intinya apa? Beribadahnya cuma tertuju kepada Allah. Nah, ini tidak ada perbedaan, tidak ada perbedaan masing-masing Rasul, masing-masing umat nggak ada. Semuanya mengajak untuk beribadah kepada Allah. Nggak ada dalam suatu masa, oh boleh berdoa kepada selain Allah. Ya, nggak ada itu, semuanya sama. Cuman memang mungkin gerakan sholatnya ada perbedaan, mungkin. Kemudian waktu sholatnya ada perbedaan, mungkin. Terus macam-macam zakatnya, mungkin. Mungkin juga ada yang dihapus. Syariat terdahulu itu ada sama kalau jihad itu dari zaman dulu sudah ada. Dari zaman para nabi dan rasul sebelumnya ada jihad. Tapi nanti kan dapat harta rampasan perang. Kalau zaman dulu harta rampasan perangnya harus dibakar. Harus dibakar. Jadi dikumpulkan kemudian dibakar. Boom. Itu syariat nabi-nabi sebelumnya. Ya. Kenapa? Karena Allah perintahkan seperti itu. Nah, sama seperti zaman dulu kalau mau bersedekah itu taruh di suatu tempat berdoa, ya kan? Disambar petir itu sedekahnya, boom, kebakar dia. Ya. Kalau nggak disambar petir, oh berarti nggak ikhlas tuh. Ya kan? Kalau sekarang kan berdoa jangan sambar petir, kasih orang fakir miskin. Nah, ini untuk Nabi Muhammad SAW tetap ada jihad, tapi harta rampasan perangnya untuk kemaslahatan kaum muslimin, untuk fakir miskin, untuk anak yatim, untuk bangun ma'had tahfidz Quran, segala macam itu, ya kan, untuk orang-orang duafa seperti itu. Ya, ini mungkin syariatnya mungkin berbeda-beda, ya, syariatnya mungkin berbeda, tapi intinya tauhid, beribadahnya hanya kepada Allah, itu semuanya sama. Tapi bentukannya, bacaannya mungkin ada perbedaan-perbedaan seperti itu. Ya, jelas ya? Jelas. Kenapa? Kenapa? Apakah setelah sepeninggalnya Nabi Isa? Kurang jelas apa? Yahudi dan Nasrani itu terlahirnya kapan? Kan Bani Israel kan dulunya Muslim saja. Iya. Terus munculnya Yahudi dan Nasrani gimana? Maksudnya munculnya Yahudi dan Nasrani yang nyelenceng, yang sesat. Iya. Seperti ini. Apa namanya? Yang menjadi patokan itu bukan cuman penamaan. Ya, bukan cuma penamaan. Ya, mungkin ada sebagian istilah yang tidak mengistilahkan Islam, tapi masih kategori Islam. Seperti apa contohnya? Di zaman Nabi itu ada orang yang masuk Islam, ya, pengen bertauhid ya. Kemudian ketika itu sahabat pas dalam medan perang, ya, atau pas ketemu itu, sahabat kira mereka masih kafir dia. Ya. Kenapa? Karena dia bilang sobakna. Ya, sobakna. Dia tidak mengatakan aslamna, kami masuk Islam. Nah, dibunuh oleh sahabat itu. Ya kan? Makanya Allah SWT katakan di dalam wa idza laqitum fi'atan, patabayyanu itu, yang ayat berapa itu. Nah, itu ditegur oleh Allah SWT. Jangan seperti itu. Nah, istilah sobakna ini sahabat nggak paham. Dia pikir dia masih musyrikin gitu kan, musyrikin, dibunuh, ditegur oleh Allah. Allah turunkan ayat. Jadi jangan sembarangan. Dia mungkin terlafadzkan karena lafadznya sobakna dengan aslamna, kami ini sudah jadi sobi. Nah, ini maksudnya dia beriman, berislam, bertauhid. Ya, tapi sudah terlanjur pakai istilah itu. Nah, jadi bukan yang jadi patokan itu penamaan, tapi hakikatnya.
Nah, kalau Nasara misalnya, yang dia betul-betul pengikut Nabi Isa, yang murni ajaran Nabi, walaupun dinamakan Nasara, tidak masalah. Sama tadi seperti sahabat tadi, dia terbunuh, dia kategori mati syahid, salah sahabat, salah bunuh dia. Walaupun dia tidak mengatakan aslam, nah, tapi dia katakan soba, nah. Ya, jadi di agama kami sobi. Padahal inti maknanya apa? Islam. Sama seperti agama Hunafa. Apa artinya Hunafa? Hah? Islam. Iya kan? Hunafa, agama Hunafa. Ya, Nabi Ibrahim agamanya Hunafa, maksudnya Islam. Jadi, nah, orang pengikut Nabi Musa dikatakan Yahudi, pengikut Nabi Isa dikatakan Nasrani. Loh, kapan dia melenceng? Ya, melenceng orang-orang Yahudi di zaman Nabi aja mereka sudah melenceng. Sebagian mereka. Ada yang segelintir. Maksudnya tidak banyak, tapi kebanyakannya melenceng kan? Melenceng. Nah, selama mereka itu mengikuti murni ajaran Nabi Musa, walaupun kita namakan dia sebagai Yahudi, ya, tapi yang di atas syariat yang sebenarnya, maka tidak bisa dikatakan dia melenceng. Intinya siapa saja yang sudah keluar dari tuntunan Nabi Musa, ya berarti Yahudi yang melenceng. Yang keluar dari tuntunan Nabi Isa, berarti Nasara yang melenceng. Ya kan? Mungkin tidak panjang karena tidak ada jaminan. Tidak ada jaminan agamanya terus terjaga. Walaupun mungkin ada seperti misalnya siapa? Seperti Waraqah bin Naufal. Ya kan? Muslim tidak dia? Muslim kan? Masuk surga tidak? Masuk surga. Tapi kata Nabi dia Nasrani. Dalam hadisnya disebutkan dia Nasrani. Ya kan? Berarti tidak penting kaitannya dengan penamaan. Padahal berarti sekitar 600 tahun dia sepeninggal Nabi Isa. Masih ada yang Nasrani yang murni. Ya kan? Paham kan? Nah, kalau tidak dia Muslim, tidak bertauhid, tidak mungkin dia masuk surga. Nah, ini coba lihat. Jadi masih ada bakoya, peninggalan-peninggalan. Sama seperti bapaknya Zaid bin Amr bin Naufal, ya kan? Bapak. Jadi ada sahabat Zaid bin Amr bin Naufal. Itu kata Nabi, dia masih berpegang, dia berani protes itu. Dia berani protes kepada orang-orang musyrikin Quraisy. Ya, kata dia, kalian tuh sudah melenceng daripada agama Nabi Ibrahim. Yang beragama Nabi itu cuma saya. Ya, tidak mau menyembah berhala, tidak mau ini, tidak mau. Nah kata Nabi, Zaid bin Amr bin Naufal ini nanti masuk surga. Intinya kurang lebih masuk surga. Dia itu meninggal sebelum Nabi diutus. Sebelum Nabi diutus. Masuk surga dia. Dan dibangkitkan sendirian. Karena di zaman dia nggak ada lagi yang ada mengikuti ajaran agama Nabi Ibrahim. Ya, mengikuti ajaran agama Nabi Ibrahim. Nah, jadi intinya kapan ya? Semenjak zaman Nabi Musa itu sudah banyak Yahudi yang melenceng, ya kan? Semenjak zaman Nabi Isa sudah banyak, apalagi setelahnya. Jadi kapan ya? Sejarahnya di zaman Nabi sudah ada yang melenceng, ya, termasuk kaum muslimin. Ya, ada nggak yang melenceng? Oh banyak. Dari 72 yang melenceng, satu yang cuman. Dan semenjak kapan? Cikal bakalnya semenjak dari zaman Nabi sudah ada, ya kan? Sudah cikal bakalnya sudah ada. Misalnya ada yang mengaku Nabi kan, di zaman Nabi sudah mulai ada. Jadi di zaman Abu Bakar semakin parah. Cikal bakalnya itu sudah ada di zaman, termasuk orang-orang munafikin itu kan melenceng. Ya, orang-orang munafikin itu sudah melenceng. Jadi sejarahnya bahkan semenjak para nabi itu sudah ada kelompoknya. Tapi tapi akan ada terus kebenaran terus sampai hari kiamat. Akan ada terus kebenaran sampai
hari kiamat. Ya, walaupun agama Islam lebih ada jaminan dari Allah SWT. Kenapa? Karena Al-Quran itu sebagai kitab yang terakhir, sehingga Allah jaga. Kalau kitab-kitab sebelumnya, kenapa Allah tidak jaga? Karena bukan yang terakhir, sehingga mungkin nggak dirubah-rubah, mungkin. Ya, tapi Al-Quran karena dia terakhir, ya harus Allah jaga. Sehingga dari sampai sekarang Al-Quran itu tidak berubah satu kata pun. Ya, dan itu diakui setiap orang yang belajar, walaupun dia bukan Muslim. Jadi ada namanya sekolah orientalis, ya, di Inggris itu. Cuman Al-Quran saja yang tidak ada perubahan-perubahan itu diakui. Ya. Orang yang belajar namanya filologi, ilmu manuskrip itu mengakui kitab yang sama sekali tidak ada perubahan-perubahan itu cuman Al-Quran. Tidak ada kesalahan. Yang lain pasti ada kesalahan, sedikit ataupun banyak, seperti itu. Jelas ya? Iya. Ada lagi barangkali? Ya. Di rakaat berapa makmum membaca tahiyat awal ketika makmum masuk di satu rakaat bersama imam. Terus ketika imam berada di rakaat terakhir membaca tahiyat akhir dan makmum masuk masih di 3 rakaat, apakah makmum juga harus membaca tahiyat akhir bersama imam? Satu-satu dulu. Karena Iya. di rakaat berapa makmum membaca tahiyat awal bersama imam ketika makmum satu rakaat. Terus yang kedua itu Satu-satu dulu. Satu, nanti saya jawab satu dulu. Satu aja nggak paham sayanya. Nah, coba ulangin yang satu pelan-pelan aja nanyanya. di rakaat keberapa Iya. makmum membaca tahiyat awal ketika makmum masbuk di satu rakaat imam di sholat contohnya di sholat zuhur. Ya, misalnya makmum masbuk, Satu rakaat imam sudah satu rakaat. Imamnya dulu. Imam sudah sholat berapa rakaat? Yang kedua. Dia sudah rakaat kedua di sholat zuhur misalnya. Sholat zuhur. Makmum datang. Nah, terus posisi imam sedang apa dia? Berarti sedang duduk tahiyat awal. Terus bagaimana yang dilakukan makmum? Itu kan pertanyaannya. Makmum langsung duduk. Iya. Terus apa yang dia baca? Baca tasyahud. Iya kan? Karena apa kata Nabi? Idza ataitum shalah, kalau kalian datang sholat, ya kan? Kata Nabi, sholatlah sebagaimana imam sholat. Ya, wa ma fatakum fatimu, wa ma ataitum fasallu. Jadi apa yang kalian dapati, ya sholatlah seperti itu. Paham? Jadi apa yang dilakukan imam, ya kita ikutin imam itu. Dan apa yang kalian terlewatkan, maka nanti sempurnakan setelah selesai. Nah, jadi kalau kita imam itu tasyahud, ya kita baca tasyahud. Paham kan? Tasyahudnya ya tasyahud awal. Seperti itu. Ini maksudnya pertanyaannya. Iya. Jadi jangan baca doa istiftah. Paham? Memang pas imam lagi duduk tasyahud, memang tetap kita baca takbiratul ihram. Jadi kita sambil turun, Allahu Akbar, kita turun tuh untuk duduk. Jadi nggak perlu sedekap lagi, karena sedekap ini untuk berdiri yang ada bacaannya. Tapi langsung Allahu Akbar, tapi niatnya itu takbir ihram. Nah, bukan takbir intikal, takbir ihram. Kita langsung duduk, baca tasyahud. Kenapa? Karena kondisinya kita ikutin imam baca tasyahud. Jangan iftitah. Jadi doa iftitah itu kalau posisi kita berdiri. Posisi kita berdiri dan kita yakin kita masih bisa baca Al-Fatihah. Ya, kita yakin kita baca iftitah. Kalau nggak yakin baca Al-Fatihah, langsung Al-Fatihah. Seperti itu. Tapi kalau posisi seperti ini jangan iftitah, tapi baca tasyahud. Paham ya? Ini yang pertama, jelas kan? Nah, yang kedua.
imam berada di rakaat akhir dan membaca tahiyat akhir. Imam sedang duduk, ya, duduk tasyahud akhir, ya. Imamun udah ikut bersama imam, Ya. tapi dia dalam posisi terlambat 3 rakaat. Ya. Apakah dia juga harus mengikuti bacaan imam, mengikuti baca tahiyat akhir bersama imam? Sama juga. Di rakaat kedua dia baca tasyahud, di rakaat yang keempat dia baca tasyahud, sama juga. Sama. Jadi tetap hadis tadi umumnya, ya, idza mama adraktum fasallu. Jadi apa yang kalian dapati, ya sholatlah seperti itu kata Nabi, ya kan? Wa ma fatakum fatimmu, seperti itu. Jelas ya? Ya. Jadi bagi yang masbuk tidak perlu mengucapkan takbiratul intiqal. Enggak. Itu setelah takbiratul ihram. Langsung ke posisi. Nah, langsung ke posisi. Iya, iya. Oh, karena tadi kita tidak mengerjakan ini ya. Iya. Tidak sedekap lagi. Enggak usah. Langsung. Langsung. Jadi langsung ke posisi di mana keadaan imam. Ya, dan imam. Jadi banyak kesalahan jamaah yang masbuk itu imam sedang sujud, dia berdiri aja terus. Sampai nunggu imamnya berdiri baru dia takbiratul ihram. Itu salah. Semestinya hadisnya mengatakan zahir hadisnya ikutin apa yang kondisi imam. Jadi imamnya sedang sujud, kita takbir ihram langsung sujud. Imamnya sedang duduk, takbiratul ihram langsung duduk. Ya. Kalau imamnya berdiri ya udah memang berdiri. Seperti itu. Ada lagi barangkali? Ya. Posisi duduknya makmumnya masbuk duduk tawarruk apa iftiros? Ini permasalahan yang lain lagi. Itu ada khilaf di antara ulama, ada perdebatan di antara ulama. Sebagian ulama mengatakan ya ikutin aja seperti imam, ada. Tapi sebagian ulama yang lain duduk duduk iftiras. Kalau misalnya dia duduk tasyahud akhir. Jadi terus mana yang paling rajih? Tidak ada dalil yang spesifik menentukan yang A atau yang B. Ya, makanya ulama khilaf. Ya, makanya ulama bersisi paham. Berbeda dengan tadi pertanyaan, kalau itu ulama sepakat modelnya satu. Tapi kalau pilih mana tawarruk atau iftiras, maka di situ ulama berbeda pendapat. Kenapa? Karena tidak ada dalil yang spesifik yang menentukan untuk iftiras atau untuk tawarruk bagi jemaah yang masbuk. Makanya di sini ulama juga lapang, ya, yang mau tawarruk silakan, yang mau iftiras tidak masalah. Seperti itu. Jelas? Ya. Ada lagi barangkali? Cukup ya? Sudah cukup. Wabillahi taufiq. Wassallallahu nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah alamin. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.